wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelumnya Bu ingin ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menghadiri kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Seperti beberapa waktu lalu ya, kita sudah merencanakan bahwa di hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025 kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Oke, sebelumnya supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Salah satu? Langsung aja nanti. Silakan ya. Selanjutnya, karena kalian kan satu kelas sudah pada kenal semua, kita mulai dulu dari presensi terlebih dahulu aja ya. Silakan ditulis nama lengkapnya, terus kalau sama tanda tanya. Kalau pulpen semua kan? Sebelumnya Binda mau tanya, kalian udah ada yang pernah ikut bimbingan kelompok belum? Ada yang masih asing apa sih bimbingan kelompok itu? Masih asing? Belum ada gambaran sedikit pun tentang bimbingan kelompok? Oke, ini aku ingin jelasin sedikit tentang bimbingan kelompok. Apa sih bimbingan kelompok itu? Jadi bimbingan kelompok itu satu layanan dari BETA, bimbingan dan konseling. Fungsinya untuk apa? Untuk meningkatkan potensi diri kalian dan keterampilan diri kalian melalui diskusi dan informasi-informasi yang diberikan dalam bimbingan kelompok. Dalam bimbingan kelompok itu terdapat beberapa proses yang harus kita semua pahami. Salah satu prosesnya yaitu keaktifan. Kalian di sini dalam kegiatan ini diminta untuk aktif karena apabila kalian tidak aktif, pasti bimbingan kelompok akan kurang aktif lagi, kita diskusinya akan kurang. Makanya kita harus aktif yang maksudnya yaitu aktif bertanya, aktif mendengarkan gitu ya. Terus kalian harus tidak boleh malu-malu ketika menyampaikan pendapat atau menyampaikan pertanyaan. Harus
harus sampaikan gitu ya. Dan yang terakhir, asas karena kita harus tetap menjalankan kegiatan ini dengan norma-norma yang ada supaya kegiatan ini terhindar dari perilaku atau hal-hal yang di luar dari garis wajar gitu ya. Oke. Nah, dalam kegiatan hari ini prosesnya itu nanti Bu Inggit akan menyampaikan sebuah materi ke kalian. Kalian nanti bisa mendengarkan terlebih dahulu. Nah, nanti di akhir Bu Inggit akan memberikan lembar kerja yang kalian bisa kerjakan. Oke, jadi Bu Inggit harap kalian bisa menerima dan mentransfer apa yang Bu Inggit berikan kepada kalian. Untuk bimbingan kelompok pada hari ini akan kita laksanakan selama kurang lebih 45 menit. Tidak mengganggu waktu kalian, 45 menit tidak ya, free semua ya tadi ya. Oke. Karena kalian kan belum pernah mengikuti bimbingan kelompok, kira-kira apa sih harapan kalian pertama kali mengikuti bimbingan kelompok? Informasi yang tidak didapatkan di kelas gitu ya. Oke, sudah perkenalan, sudah kenal semua, jadi kita langsung aja. Nah, bimbingan kelompok hari ini kita akan membahas tentang kuat mental di seseorang. Bisa dilihat di PPT itu jadi sudah membuat PPT untuk kalian. Boleh digeser Mbak Sekar. Nah, dalam bimbingan kelompok kali ini terkait kuat mental ada 3 pembahasan, yaitu pengertian, terus ciri-ciri orang yang punya kuat mental, dan yang terakhir mengapa sih kita harus punya kuat mental. Lanjut. Yang pertama nih, sebagai pembukaan, apa arti kuat mental untuk kalian? Siapa dulu yang mau jawab? Sedikit aja, tahu nggak gambaran kuat mental? Kalian merasa punya mental yang baik? Enggak. Kenapa tuh? Kok malu-malu tuh? Kenapa pada malu-malu? Enggak. Salah satu deh, satu aja deh, siapa yang menginginkan arti kuat mental. Ya udah deh, kita next dulu aja. Nah nih, pengertian kuat mental. Kuat mental itu berarti mampu mengendalikan diri dan tetap berpikir positif meskipun menghadapi tekanan, kegagalan atau masalah. Orang yang kuat mental tidak mudah menyerah, tidak cepat putus asa, dan tetap berusaha meski keadaannya itu sulit. Di sini ada yang merasa ketika mendapatkan suatu tantangan atau masalah langsung menciut, langsung putus asa, ada nggak? Langsung sedih, marah, masa kadang-kadang. Terus apa yang kalian lakuin? Stuck atau mencari solusi terkait masalah? Mencari solusi. Berhasil? Oke, nggak apa-apa ya, kegagalan itu kan wajar. Oke, next dulu. Nah nih, ciri-ciri pribadi yang kuat mental. Pertama, tidak mudah menyerah saat menghadapi tantangan. Seperti yang Ibu Ingrid katakan tadi, ketika kita menghadapi tantangan, kita menghadapi sebuah masalah, jangan mudah menyerah. Ada yang mudah menyerah, gampang putus asa. Apa yang kalian tanyakan ke diri kalian supaya kalian nggak mudah menyerah? Ada moto hidup?
yang menguatkan kalian, atau ya udah berjalan aja Bu, spontan gitu. Oh, ikut alur. Oke. Terus yang kedua, ciri-ciri kuat mental itu berani gagal dan mau mencoba lagi. Menurut kalian gagal itu sebuah hal yang mendidik atau tidak? Karena oke, betul sekali ya. Jangan pernah takut untuk gagal. Karena ketika kita mengalami kegagalan, justru itu yang membuat kita jadi belajar. Oh, kedepannya aku nggak boleh gini. Oh, aku harus gini supaya aku bisa berhasil. Terus ada juga nggak yang ketika memilih untuk melakukan sesuatu lalu gagal, habis itu langsung marah, sedih, tapi nggak ada. Kalian pernah ikut lomba? Oh kita ya, yang kalau lomba-lomba ya dari sekelas? Oh akademik apa? Oh nggak pernah. Ya, kalau lomba 17-an, kalau gagal gimana? Kalau nggak menang gimana? Oke, bagus ya, udah menanamkan itu di diri kalian. Oke, lanjut yang ketiga, tidak iri dengan keberhasilan orang lain. Iri itu apa? Tanda tidak suka, tanda tidak mampu. Sebuah rasa iri apabila ditanamkan ke diri seseorang itu pasti bukan membuat kalian untuk lebih maju, tapi untuk menurun. Contohnya ketika teman kalian berdua, misalkan siapa ya, ada ikut lomba sama Sekar, ada kalah, Sekar menang, ada iri ke Sekar, itu sebuah hal yang bagus nggak? Karena kenapa? Jadi kenapa kalau iri? Jadi masalahnya betul banget. Bisa jadi juga ada jadi insecure. Terus tiba-tiba sekarang nggak punya salah apa-apa, tiba-tiba langsung marah, tiba-tiba didiemin. Ada kan pernah menemukan kayak gitu, kejadian kayak gitu? Oke, next dulu. Yang keempat, bisa mengontrol emosi, tidak cepat marah atau tersinggung. Menurut kalian, marah itu sesuatu yang bisa kalian kontrol atau enggak? Bisa. Kalau kalian marah, itu diri kalian yang mengizinkan atau emang terjadi begitu aja? Serius terjadi begitu aja? Kalau misalkan kalian lagi mengalami sebuah masalah, tiba-tiba kalian pengen nangis, ada yang pernah aku pengen nangis, langsung nangis, langsung spontan ya? Kayak gini. Kalau menurutku ini, marah itu adalah hal yang bisa kita kontrol. Kita mau marah, kita mau sedih, mau senang, itu tergantung diri kita yang mengizinkan. Kita mau marah, kalau diri kita mengizinkan, kita bakalan marah. Tapi kalau nggak mengizinkan, ya kita nggak marah, kita enjoy. Nah, pribadi yang kuat mental itu pasti mudah untuk memanajemen emosi, mengontrol emosi, mengolah emosi. Emosi itu harus balance. Terlalu sedih nggak boleh, terlalu senang juga nggak boleh. Sedih nggak kalian? Kalau sedih jangan berlarut-larut, dan kalau senang jangan kesenangan, karena nanti ketika senang banget tiba-tiba dapat hal yang nggak mengenakan, jatuh, langsung sedih. Intinya berlarut-larut. Nah, harus balance. Jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh dari kesedihan atau kesenangan. Next, menerima kritik sebagai bahan perbaikan. Ada di sini anti kritik. Gimana tuh sebagai teman, apa yang kamu lakukan? Kalau mendengar seseorang yang anti kritik,
sedang aja nggak mau mengubah dirinya. Jadi kadang itu sampai nggak pengen ngasih kritik lagi, ngasih apa aja itu males banget. Jadi males ya. Teman-teman, kalau misalkan kalian punya teman terdekat yang anti kritik, kalian marah nggak? Sebel. Nah, oke. Karena anti kritik itu kan sebuah hal yang nggak membangun ya. Maka ketika dikritik, kamu tuh harusnya besok bisa barang dong kalau menghadapi masalah, malah marah. Oh berarti barang membela aku sebagai temanmu. Ada yang pernah kayak gitu, punya temen kayak gitu? Sebel nggak? Sebel kan? Nah makanya, karena kita nggak bisa mengontrol orang lain, maka kita kontrol diri kita sendiri dulu. Kita harus menanamkan ke diri kita. Kritikan itu adalah hal yang membangun loh, nggak bikin aku jatuh atau bikin aku dipermalukan di depan umum. Oke? Next. Berpikir realistis dan mencari solusi bukan alasan. Oke, gak apa-apa, speakernya. Ulangi, aku ingin ulangi. Berpikir realistis dan mencari solusi bukan alasan. Ketika kalian mengalami masalah, kalian langsung berpikir gimana ya solusinya atau males dulu. Masalahnya dulu. Contohnya apa masalah terberat yang kalian alami? Kenapa malu-malu? Low battery, please charge. Apa yang kalian pernah alami? Power off. Hah? Ulangan. Nggak ulangannya juga speed. Itu terus mencari solusinya atau ya udah aku coba. Apa solusinya? Oh belajar lagi. Bagus banget. Benar ya, kita nggak boleh ketika mendapatkan masalah langsung mau nilai jelek kok mau pelajaran ini, nggak boleh gitu ya. Tetap harus semangat belajar. Yang terakhir, percaya diri dan tetap rendah hati. Nah ini yang pengen sampaikan ke kalian. Percaya diri itu bagus. Yang jelek adalah nggak tahu diri. Ketika kita percaya diri, pasti kita bakalan lebih mudah ketika kita menyampaikan sesuatu di skala misalkan di depan kelas atau di mana ya, karang-karungan rapat kalian ketika ditanyain mbak gimana menurutmu sesok nih nanti lomba nih. Nah ketika kita punya percaya diri yang baik, pasti kita nggak akan kayak gitu merasa aku nek jawab tapi aku takut nek nanti disalahin, jadi nggak pede, nggak baik kan. Kita harus percaya diri, tapi kita juga nggak boleh nggak tahu diri. Kita harus memposisikan diri kita itu sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Nggak boleh tuh kayak nggak tahu diri. Misalkan apa ya? Misalkan kalian ini mau ada tugas, ada pekerjaan dulu. Kalian tanya nih ke teman kalian, misalkan dia nanya ke Fitri, kamu udah ngerjain belum? Boleh nggak aku minta tolong ajarin? Fitri bilang udah, ya nanti tak ajarin. Terus besok ketemu di kelas, aku malas anak belajar, mending aku nyuruh baru. Itu kan salah satu contoh nggak tahu diri. Udah dikasih kebaikan untuk mau diajarin malah minta tirunan. Ya nggak boleh kayak gitu ya. Oke lanjut dulu. Next. Yang terakhir, mengapa kita harus kuat mental? Karena hidup tidak selalu berjalan mulus. Kadang kita gagal, kadang ditolak, dikritik, atau menghadapi masalah yang berat.
Jika kita tidak kuat mental, kita bisa mudah stres, gampang menyerah, bahkan kehilangan semangat hidup. Ada yang gampang stres? Tidak ada. Happy aja. Kalau banyak tugas stres nggak? Stres. Katanya nggak gampang stres. Oh, kalau banyak tugas doang masih stres. Banyak masalah. Apa sih masalahnya? Anak SMA kelas 10 ke salah satu kebanyakan tugas yang sama pacar? Apa kalau sama pacarnya kenapa? Oh, nggak punya pacar. Oke. Nah, dengan mental yang kuat, kita tuh bisa jadi lebih tenang dalam menghadapi masalah, lebih optimis dalam mencapai tujuan, dan lebih tangguh dan tidak mudah dipengaruhi orang-orang lain. Selain itu, kita jadi lebih bahagia karena kita bisa menerima diri sendiri dan keadaan. Setuju sama kata-kata itu? Kalian udah menerapkan ke diri kalian sejauh ini? Insya Allah. Oke. Nggak apa-apa. Pinggit boleh pinjam laptopnya sebentar. Bu Inggit mau menunjukkan satu video tentang kuat mental dan bisa simak. Tapi maaf karena speakernya nanti pakai speaker. Kuat mental. Dengar ya. Boleh. Kalian bisa simak terlebih dahulu. Dia seorang psikolog yang aktif jadi YouTuber. Oke, play. Siapa yang tidak mau punya mental yang kuat? Kemampuan yang sangat penting kalau kita mau terus maju dan berkembang dan melanjutkan kehidupan. Seseorang yang kuat mental yang lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam hidup, bisa bertahan di tengah tekanan dan lebih mampu menangani masalah secara efektif dan efisien. Semua ini mengurangi tingkat stres secara keseluruhan. Lantas apa itu kekuatan mental? Psikolog Amy Morin bilang, kita punya kekuatan mental ketika kita tahu bagaimana mengatur emosi, mengelola pikiran, dan mengambil langkah positif dan produktif terlepas dari keadaan kita. Menurut Morin, mental yang kuat punya 5 komponen penting. 1. Rasa percaya diri. Ini bukan jenis PD di mana Anda berpikir Anda pasti akan selalu berhasil. Ini lebih kepada rasa percaya diri bahwa Anda akan baik-baik saja meski mengalami kegagalan. 2. Ketangguhan. Inilah yang bisa membuat Anda kembali semangat ketika menghadapi tantangan atau kesulitan, apakah itu di dunia kerja atau ranah pribadi. 3. Ketekunan. Kemauan untuk terus maju meski sesuatu terasa sulit dilakukan atau dijalankan. Menurut saya, bentuk keras kepala yang positif. 4. Kesadaran diri. Penting bagi kita untuk mengenali diri, kekuatan kita, kelemahan, pikiran, keyakinan, kebiasaan kita, dan bagaimana semua ini berdampak pada kualitas hidup kita. 5. Disiplin diri. Seberapa tahan kita terhadap godaan dan seberapa mampu kita menunda kepuasan. Jangan keliru. Punya mental kuat bukan berarti menekan perasaan habis-habisan dan terlihat kuat di luar. Kita punya mental kuat ketika kita mampu menyadari emosi kita sehingga bisa mengatasi perasaan tidak nyaman dengan cara yang tidak merugikan diri sendiri. Contoh, ia yang bermental kuat bukan ia yang mengatakan gagal bukan pilihan, melainkan ia yang berpikir gagal itu bisa terjadi, tetapi saya cukup kuat menghadapinya jika itu terjadi. Lantas, bagaimana cara mengembangkan kekuatan mental? Seperti otot fisik atau mental Anda latih dengan cara mengubah cara berpikir, mengadopsi kebiasaan yang membangun, dan menghadirkan lingkungan atau situasi yang akan membantu membuat mental Anda. Kita memang punya kecenderungan untuk memikirkan hal itu negatif. Ini normal, karena menurut teori evolusi, perasaan khawatir itu ada agar kita bisa bertahan hidup lebih lama. Namun, selalu berpikir negatif sama saja dengan menyiksa diri terus-menerus. Maka itu, Morin menyarankan bingkai ulang pikiran negatif menjadi pikiran realistis dan rasional. Misalnya, daripada kita berpikir pasti akan gagal, pastilah, malah menjadi kalau aku berusaha keras, tekun, aku akan meningkatkan peluang untuk mencapai target atau tujuan. Ya, pun ketika ia gagal,
kuat tidak akan buang waktu menggerutu atau menyalahkan orang atau kondisi sekitar. Ya, namanya manusia, ia mungkin akan merasa sedih atau kecewa. Tidak apa, rasakan saja. Tapi setelahnya, ia akan mencari penjelasan yang bisa membantunya berkembang agar bisa tampil lebih baik di kesempatan berikutnya. Suara negatif menghantui itu biasa. Namun ketika suara ini muncul dan mengganggu, tantang suara itu. Buktikan suara ini keliru. Misal, Anda takut bicara di depan banyak kolega, padahal Anda punya sesuatu yang penting dan relevan yang ingin Anda sampaikan. Biasanya karena Anda mungkin merasa tidak cukup baik. Nah, ketika rasa ragu ini datang, tantang diri dengan komit. Anda akan berbicara setidaknya 2 kali dalam forum ini. Persiapkan diri dengan seksama dan latih presentasi sebaik mungkin sebelum bicara. Atau mungkin Anda seorang introvert seperti saya, datang ke sebuah acara dengan banyak orang tidak jarang membuat saya merasa kikuk. Namun, tenang diri, saya komit akan kenalan dan ngobrol setidaknya dengan 2 orang baru di acara itu. Keluar dari zona nyaman. Intinya, ciptakan tantangan kecil setiap hari yang membuat Anda merasa sedikit tidak nyaman, tapi sebetulnya sangat berguna bagi perkembangan Anda. Lama-lama, hal yang membuat merasa sulit tidak lagi menjadi sulit. Seperti kata psikolog Susan Jeffers, feel the fear and do it anyway. Rasakan takutnya, kemudian jalankan. Kebiasaan seperti apa yang bisa membangun mental kuat? Sederhana, sayangi diri dengan memberi asupan kaya nutrisi pada tubuh dan tidur 7-8 jam sehari secara rutin. Tubuh yang cukup istirahat memudahkan kita mengelola emosi dan berpikir jernih, sehingga kita bisa mengambil langkah produktif dan krisis. Selain itu, untuk membangun mental kuat, ciptakan pula kondisi lingkungan sekitar yang misal, jika motivasi olahraga mudah kendor, letakkan alat olahraga di mana Anda bisa lihat dengan mudah. Aksi kecil ini bisa memantik semangat menjalankan apa yang sudah Anda niatkan. Jangan lupa kelilingi diri Anda dengan orang yang kehadirannya membuat Anda jadi lebih baik. Tidak jarang dari pengalaman hidup mereka, kita bisa belajar banyak, apakah itu dari teman, kolega, keluarga, atau orang yang kita kenal, atau dari buku yang merangkum pengalaman hidup orang lain. Dan jika kita butuh arahan lebih terstruktur untuk memperkuat mental, seorang psikolog atau counseling pelatih siap membantu. Mengembangkan kekuatan mental butuh proses. Dengan latihan konsisten, Anda dapat membangun kekuatan mental yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan Anda dan menjalani kehidupan yang memuaskan dan bermakna. Oke. Gimana, paham nggak apa yang disampaikan di video itu? Paham? Coba Bu Inggit mau dengar deh satu aja, salah satu. Apa kesimpulan dari video itu? Itu adalah salah satu tips untuk kuat mental. Oke, benar banget ya. Kita harus keluar dari zona nyaman. Terus kita harus menghindari rasa takut. Kita harus pede, kita nggak boleh insecure. Udah jatuh, patah tangan, patah kaki, patah hati, yang penting gas terus. Mau orang lain menghujat kita, mau orang lain bilang kita seseorang nggak punya bakat, itu apa? Kita jadi itu sebuah motivasi supaya kita mau belajar, kita maju ke depan lagi. Oke? Nah, gimana? Capek nggak mendengarkan materi-materi yang mungkin sedikit berbobot ini? Enggak. Oke, kita relaksasi dulu yuk. Silakan tangan ke depan. Lemas. Tarik nafas. Wah. Sekali lagi. Tarik nafas. Wah. Lebih enjoy? Kalian masih malu-malu ya? Gak apa-apa, karena pertama kali ya sebenarnya. Bu Inggit pengen kalian mengerjakan sesuatu. Ini LKPD atau lembar kerja persepsi. Dari materi-materi tadi, Bu
sedikit banyak kalian tuliskan. Nah, pertanyaannya bisa dipahami dulu. Nanti kalau nggak paham boleh ditanyakan. Iya, ditulis dulu identitasnya, namanya, kelas, jenis kelamin. Boleh langsung diisi aja pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan. Kenapa? Langsung bertanya aja. Boleh bertanya, dia bingung. Masalah tersebut yang kamu hadapi sampai kamu itu nggak tahu gimana ya jalan keluarnya, kamu sedih berlarut-larut. Misalnya masalah ekonomi, bisa apapun masalahnya, ekonomi, masalah teman-teman, dengan keluarga. Bunga? Iya, boleh. Terserah, boleh sebahasa-bahasanya kalian. Bahasa gaul boleh, campur-campur boleh. Bu Inggit ngerti kok nanti. Iya, sama.
udah. Putri sama Sekar belum selesai. Udah kumpulin dah. Udah, kumpulin. Kenapa nak pada dibaca? Nanti ini baca juga di rumah. Nah, selama lembar kerja nanti Bu Ingrid juga akan meminta kalian untuk mengisi lembar evaluasi. Nanti Bu Ingrid kirimkan ya setelah bimbingan lo. Bentuknya di form, nanti bisa kalian isi di rumah. Nah, gimana nih kesannya hari ini? Sama karena selain itu karena gak ikut jam pelajaran. Oh iya, ini pertama kali ya. Besok kalau jadi kalau ada PPL lagi nanti ajakin ke bimbingan kelompok gitu ya. Oke, karena waktunya udah hampir habis, jadi mungkin itu aja ya Ibu Ingrid sampaikan di kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Jadi mungkin next time kita bisa lagi mengatur Jam pelajaran keempat segera